Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 650 mencari tahu latar belakang Morgan. Sinta menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah, "Aku tidak menyangka Morgan ini tidak hanya miskin, tetapi juga pencuri." Yuda menghela napas dan merasa geram pada tingkah laku Morgan. Ya, Morgan ini benar-benar berani. Dia bahkan berani mencuri barang-barang dari orang keluarga Sandika. Apalagi dia mencuri harta yang begitu berharga. Jika orang keluarga Sandika mengetahuinya, akibatnya tidak dapat terbayangkan. Sinta menatap Yuda dan bertanya, "Yuda, beruntung kamu kembali hari ini dan menemukan bahwa ada yang salah dengan liontin batu giok ini. Jika itu hanya aku dan Yura, kami pasti tidak akan melihat apa yang salah dengan liontin giok ini. Katakan, bagaimana masalah ini harus ditangani?" Setelah mendengar perkataan Sinta, Yuda ragu-ragu sejenak lalu berkata dengan tenang, "Liontin batu giok ini sangat berharga. Orang-orang keluarga Sandika pasti akan menemukan bahwa liontin batu giok itu hilang. Jika diselidiki, Morgan juga pasti akan diselidiki. Jika Morgan mengatakan giok itu ada di tangan Yura, kita pasti akan malu." Sinta terdiam dan bertanya pelan, "Apa maksudmu?" Sambil berbicara, Yuda mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menghubungi Mandala. "Maksudku sangat sederhana. Kita telah mengetahui bahwa liontin batu giok ini dicuri oleh Morgan dan sekarang kita telah menemukan pemilik liontin batu giok ini. Jadi lebih baik kita menceritakan masalah ini langsung pada orang-orang keluarga Sandika. Adapun bagaimana orang-orang keluarga Sandika berurusan dengan Morgan, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Mandala adalah orang yang sangat terkenal di Surabaya. Meskipun Yuda sudah lama tidak berada di Surabaya dan dia tidak begitu akrab dengan Mandala, tetapi tidak sulit untuk menghubungi Mandala." Mata Yura sedikit terkejut saat melihat Yuda akan melakukan panggilan telepon. Kemudian dia bergegas menghampiri Yuda, mengulurkan tangannya dan meraih ponsel Yuda. Dia berkata dengan penuh semangat, "Ayah, apa yang ayah lakukan?" Yuda berkata kepada Yura dengan nada yang sangat serius, "Yura, dengarkan aku. Liontin batu giok yang diberikan Morgan ini pasti dicuri dari keluarga Sandika. Bagaimana Morgan bisa membeli liontin batu giok yang begitu mahal?" Yura berkata dengan nada yang sangat cemas, "Ayah, mungkin liontin batu giok ini diberikan oleh keluarga Sandika kepada Morgan lalu Morgan memberikannya kepadaku." Ketika Yuda mendengar kata-kata Yura, dia tampak tertegun beberapa saat. Kemudian dia mengerutkan kening dan melirik Yura, lalu berkata dengan nada yang sangat tidak berdaya, "Yura, alasan macam apa yang kamu katakan ini? Morgan hanyalah orang biasa. Kenapa Nona Fana memberinya hadiah yang begitu berharga seperti liontin batu giok ini? Apa kamu bodoh?" "Ya ampun, ayah, aku tidak bodoh dan tidak membuat alasan." Yura menarik napas dalam-dalam dan kemudian memberitahu Yuda apa yang sebenarnya terjadi di rumah lelang malam itu. Setelah Yuda dan Sinta mendengar apa yang dikatakan Yura, mereka semua membeku di tempat dan wajah mereka terkejut. Sinta bertanya lembut pada Yura, "Yura, apa semua yang kamu katakan itu benar? Kenapa aku harus berbohong tentang ini?" Yura menjawab tanpa daya, lalu melanjutkan, "Aku pergi dengan Viola dan yang lainnya malam itu. Arka dan Jeremy juga ada di sana. Saat itu, Nona Fana sangat marah ketika Jeremy menyinggung Morgan. Dia juga langsung memecat Pak Gema dari hotel. Jadi menurutku hubungan antara Nona Fana dan Morgan pasti tidak sederhana dan sangat mungkin jika Nona Fana memberi Morgan liontin giok ini." Yuda dan Sinta menatap Yura dan wajah mereka sangat terkejut. Di mata mereka berdua, Morgan hanyalah anak yang malang dan mereka tidak pernah menyangka bahwa Morgan bahkan bisa mengenal orang sekelas Silvana. Yuda khawatir Yura berbohong karena ingin melindungi Morgan, jadi dia berkata dengan tegas, "Yura, kamu tidak boleh berbohong tentang hal-hal seperti itu." Yura berkata tak berdaya, "Ayah, aku benar-benar tidak berbohong. Jika ayah tidak percaya, ayah bisa menelepon Jeremy atau Viola." Yuda memandang Yura di hadapannya dan terdiam selama beberapa saat. Dia sepertinya berpikir bahwa ada yang aneh dengan Masata ini. Bagaimanapun juga, benda itu adalah liontin batu giok yang sangat berharga. Tidak mudah bagi Morgan untuk mencurinya. Terlebih lagi, jika Morgan mencurinya, kenapa Morgan memberikannya kepada Yura? Apa dia tidak takut ketahuan? Bahkan jika Morgan ingin menyenangkan Yura, dia tidak akan melakukan hal yang berisiko seperti itu. Namun,
Yuda bertanya-tanya kenapa Sylvana memberi Morgan liontin batu giok yang begitu berharga. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang paling mengganggunya. Meski Morgan menginginkan reputasi, dia tidak memiliki identitas dan latar belakang, jadi dia tidak layak mendapatkan hadiah yang begitu berharga dari orang seperti Sylvana. Apa Nona Fana menyukai Morgan? Apa mereka berdua memiliki hubungan khusus? Jika tidak, mana mungkin dia akan marah pada sepupunya sendiri di depan umum dan bahkan memecat karyawan Silver Jade Hotel. Pikiran Yuda tiba-tiba melontarkan prasangka yang sangat berani. Usia Morgan sepertinya sama dengan Sylvana. Meskipun Morgan tidak memiliki latar belakang identitas apapun, Morgan terlihat cukup tampan. Putri kaya seperti Sylvana tidak kekurangan uang, jadi ketika dia memilih pacar, dia tidak akan mengutamakan kekuatan ekonomi pria itu. Jadi sangat normal baginya untuk menyukai Morgan. Jika Morgan benar-benar pacar Sylvana, wajar saja jika Morgan mengatakan dia tidak menyukai Yura dan menolak bantuannya untuk meningkatkan masa depannya. Yuda berpikir bahwa Sylvana lah yang memberikan liontin batu giok ini kepada Morgan dan kemudian Morgan memberikannya kepada Yura. Memikirkan hal ini, Yuda bertanya pada Yura dengan serius, "Yura, katakan yang sebenarnya pada ayah, apa hubunganmu dengan Morgan?" Jangan berusaha menutupi apapun dari ayah. Ketika Yura mendengar kata-kata Yuda, dia tampak tertegun untuk beberapa saat dan matanya berkedip sedikit bingung. Dia mengerutkan kening pada Yuda dan bertanya, "Ayah, kenapa ayah tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini kepadaku?" Yuda mengulangi dengan suara rendah, "Jawab aku, apa hubunganmu dan Morgan?" Melihat sikap ayahnya yang begitu tegas, Yura menjawab tak berdaya, "Morgan dan aku baru saling kenal kurang dari sebulan. Kami hanya berteman biasa, ayah." Ketika Yuda mendengar perkataan Yura, dia menjadi semakin yakin dengan jawaban di dalam hatinya. Yuda tidak bisa menahan diri untuk menghela napas dan berkata dalam hatinya, "Tidak heran Morgan begitu arogan terhadapku dan mengatakan dia punya pacar. Tidak kusangka dia tidak berbohong padaku. Pacarnya pasti cucu Mandala. Pantas saja dia berani menolak tawaranku dan melepaskan kesempatan besar yang begitu langka." Jika Morgan benar-benar pacar Sylvana, semua keraguannya bisa terjawab sekarang. Ketika Yura dan Sinta melihat ekspresi di wajah Yuda, mereka berdua menunjukkan ekspresi bingung dan bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkan Yuda.